Manuel. Ya, silakan jawab. Coba. Iya, ya. Ya, sudah, Siapa istrinya Bapak? Kami- Jawab aja. Jawab aja pertanyaannya lu nggak. Jawab aja. Saya Jangan belum ngada, bisa on artinya cam. lu ga, jangan kau merusak-rusak iman kekristenan. Kau ngada-ngada, kau bebalik. On cam dulu kau lu ga. Saya ini sudah debat terbuka dari 20 tahun yang lalu. Udah bosan saya on cam, borjong. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Luga Tambunan baku hantam dengan seorang pendeta, ya. Pendeta purba. Dan di sini banyak sekali Kristen-Kristen ini memang tidak mampu berhujah, tidak mampu melawan Luga, ya. Luga memang sudah di atas angin di kekristenan, itu sudah tak ada lawannya lagi. Dan yang ada ya caci maki, ya saling ancam mengancam, itulah di dalam kekristenan, ya, untuk Luga ini. Lucu pokoknya. Saya suka kalau sudah Luga itu, ya, ada tampil itu jadi hiburan. Bawahnya saya mau tertawa aja, terpinggal-pinggal kalau sudah Luga yang tampil tuh. Baik, kamu semin demikian videonya. Ya gitu kan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ah, itu kan kalau di dalam Al-Qur'an kan Bang. Enggak tahu kalau di Bible. Ini ada Luga dulu. Anda mencari Luga dari kemarin. Iya, halo Bang Luga. Nabinya Ya. kita ini. Ya Bang Nabi. Ya, Bang Ya. Nabi gitu aja. Ada nggak tuan perempuan? Iya, kita manusia sih kalau ada yang meyakini perempuan juga bisa aja Bang. Nah, jadi siapa nih si nasi padang ini Ya Bang. tidak Katolik, cocok untuk dia, berdebat Bang dengan Luga. saya. Ya, Katolik Bang Luga, Katolik. Kristen dia. Iya Katolik, tapi saya tidak berdebat atas nama Katolik, saya hanya sesuai dengan apa yang saya tidak iya. saya Jadi tanyakan orang gitu kayak lah. gini, Saya tanyakan gitu lah. jadi gini, orang kayak gini tidak cocok diajak debat agama. Dimurtatin aja pakai Indomie cukup. Masalahnya dari kemarin-kemarinnya cari Nabi Luga, Bang Nasi Padang ini. Ya udah, gabung aja ke gereja King of King daripada ribut-ribut, ya kan? Kamu Oh, gitu, gabung Bang. masuk gereja saya. Iya. Ya. Keluar kau dari Katolik Baik. masuk gereja King of King. Posisi di mana? Saya di Sidoarjo. Nah, nanti kan di daerah Jawa Timur juga kan gereja kita banyak juga kan. Ya, iya Bang, santai. Kalau saya senang Bang Luga itu tidak menempatkan agama dari sisi yang seram, ya. Kalau Bang Luga bisa Iya. jadi nabi, ya kan, nabi kan juga manusia, punya salah, punya dosa juga Bang. Ya Betul. Bang Luga juga bisa aja jadi nabi kan, kalau Tuhan mengendaki. Bisa. Ya sip. Ya, sip. Bang. Karena dasarnya adalah Tuhan itu harus bergender, itu dulu dasarnya. Kalau ada ajaran yang mengatakan Tuhan tidak ada jenis kelaminnya, ya udah nggak usah dibahas lagi. Karena Ya. kita ketahui Katolik pun mengajarkan Tuhan tidak bergender, nggak ada gender Tuhan. Allah Bapa Roh Kudus nggak punya gender. Sebagian gereja Protestan juga mengatakan Tuhan tidak bergender. Kalau Muslim Islam, Bang? apalagi? Kalau Islam Bang? Nah, lebih tidak bergender lagi. Oh. Ya kalau saya sih, Kayaknya mereka. kalau pengertian saya itu ya Tuhan itu ya alam semesta ini Bang. Dia berjalan dengan Alam sendiri, dia semesta berjalan. ciptaan Tuhan. Alam semesta ibarat kata batu. Batu kan bisa dipecahin pakai palu, selesai.
Alam semesta bener kan benda mati. Yang paling mahal tuh yang bisa hidup. Kalau nggak manusia singa, itu yang paling kuat. Kalau alam semesta kan benda mati. Dihancurin pakai palu juga hancur. Baik langit dan bumi. Karena dia kan benda mati. Jadi dasarnya kalau Tuhan sudah tidak bergender nggak bisa diapa-apain lagi. Udah nggak usah diajak debat. Jatuhnya debat kusir udah. Kayak orang gila. Itu dulu pondasinya. Tuhan itu laki dan perempuan. Karena kan kita sendiri pun yang ngebahas Tuhan juga laki dan perempuan. Nggak mungkin kita bisa nyambung kalau kita tidak seesensi dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Misalnya kucing ngomong sama monyet, bisa nggak? Nggak bisa. Oe oe, meong meong. Terus monyet bilang, ai. Nggak bisa, nggak nyambung. Yang bisa ngobrol itu yang seesensi, sama-sama segambar. Makanya Tuhan berfirman kepada para nabi ya, karena bisa dia ngerti omongannya. Gitu. Jadi kalau dibilang Tuhan sudah tidak laki-laki tidak perempuan, udah saya juga cocoknya langsung dibaptis aja lah, nggak usah diajak debat, langsung aja ceburin, ya kan? Oke. Ya setidaknya. Jadi menurut saya perdebatan ini sudah saya akhiri, jadi nggak perlu lagi, karena saya udah menganggap orang-orang yang tidak mengatakan Tuhan tidak bergender itu, saya udah nggak nganggapnya bukan siapa-siapa lagi. Termasuk Saya Islam. udah mandangnya semuanya yang tidak menganggap Tuhan tidak bergender, mau Muslim, Hindu, semuanya, saya udah menganggap bahwa mereka tidak akan mungkin bisa melawan saya. Karena kan gambar yang paling tinggi itu adalah laki-laki dan perempuan di alam semesta. Di atas laki-laki itu nggak ada lagi bentuk dan gambar yang lebih indah, hanya laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu gambar Tuhan. Jadi kalau ada mengatakan Tuhan nggak kelihatan begini-begini, ya aku udah nggak masuk akal itu. Oke. Ya, tidaknya kita kan bisa belajar dari Bang Luga bahwa Bang Luga mengaku jadi nabi pun Tuhan nggak marah ya Bang ya. Malah jangan-jangan saya ngaku nabi ada pertanggungjawabannya. Nah, saya mengaku nabi ada pertanggungjawabannya. Saya bilang Tuhan laki-laki dan perempuan, dibantah aja itu statement saya. Ya Bang ya. Ternyata kan nggak, dasar ayatnya ada. Si Sugi aja tadi bilang Kejadian 1 bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Secara tidak langsung. Ya silakan. Silakan. Pak Marubah, Pak Pastor Marubah, silakan. Apakah Tuhan itu dibuka mulut. bergender? Boleh nanya sama Bang Luga? Silakan. Anda Kristen? Saya Kristen. Oh iya. Silakan. Ya silakan. Kemarin kalau nggak salah katanya Juma udah kasih nama ya. Namanya siapa ya? Juma. Ya nanti kalau dia mengikuti Yesus kita kasih nama Sakeus lah. Oh, Sakeus. Kalau Ustadz Tata dikasih nama siapa itu? Simon. Oh, Simon dari Kirene ya? Yang mikul salib ya? Simon dari Bandung. Dari Kirene aja yang mikul salib. Fokus ke pertanyaannya aja, Luga. Pertanyaan ke Kristen, silakan, Luga. Ya silakan. Apakah di dalam agama kamu diajarkan Tuhan tidak berkelamin? Jawab. Enggak. Oh, ini kita dealkan dulu nama Ustadz Tata ini. Sebentar. Orang Muslim kan nggak mau diejek-ejek. Jadi kita nggak usah. Nanti marah pula dia, diturunkan kita. Jadi jawabannya dulu pertanyaannya. Enggak, biar deal dulu, biar tahu manggilnya Ustadz Tata berarti udah ganti nama gitu loh. Iya, sekarang begini, jangan kau ngomongin Oh, orang berarti kau sendiri penyakitan enggak? Jangan kau juga kantes KBU 6 lagi. Karena Simon menurut dari Kirene saya gitu ya. orang, Oke. orang yang Bang paling Luga, sebentar. jawab aja Bang Luga. Ustadz di sini Gini, baik-baik. karena menurut saya enggak gampang marah juga. Saya tanya yang itu juga ngapain? dijelasin. Kamu diam dulu, saya lagi nggak ngomong sama kamu. Oke deh, Kamu saya kok jadi mundur dulu pahlawan deh. kesiangan sih. Ya, oke. Iya, turun dulu. Kita lagi dialog. Jadi Tuhan itu di agamamu, di gerejamu diajarkan nggak tidak berkelamin? Itu dulu jawab. Karena kalau orang Muslim kan udah cukup, udah nggak perlu dibahas lagi, tinggal direnungkan aja. Sekarang yang Kristen,
Di agamamu, di gerejamu, di pendetamu, muncung pendetamu mengajarkan nggak kalau Tuhan itu tidak berkelamin? Oh, nggak ada seperti itu. Kenapa tidak Nggak diajarkan? pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Karena yang penting itu bukan masalah kelamin, tetapi kebenaran itu yang perlu disampaikan. Tidak, bukan masalah kelamin. tidak. Nomor satu, kita tidak mungkin mempelajari sifat Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan sendiri. Nomor satu tuh kenalan dulu. Sama seperti kita ketemu Yang perempuan. disampaikan itu pengajarannya, Sebentar. bukan masalah fisiknya. Bukan ajarannya. Jangan, Ajarannya itu jangan, nggak akan ada jangan gunanya kita kalau nggak lambat ada. kemana-mana. Kurang ajar. Bukan hal Kamu yang diam dulu. penting banget Anak itu. setan. Kamu bisa diam nggak? Ngomongnya gantian. Jangan kau potong-potong dulu. Nomor satu itu bukan pengajarannya. Karena kita nggak mungkin bisa tahu Juga ajaran sesat kau. Tuhan. Kamu diam dulu, nanti kuinjak batang leher kau. Ya. Oh, kau diam dulu. Nanti setelah aku bicara baru buka mulut kau. Mau keluar biawak atau kobra juga kan kita juga nggak marah. Nah, bagaimana kamu mau mempelajari ajaran Tuhan kalau bentuk Tuhan aja lo nggak tahu? Gimana kalau setan menyamar? Gimana kalau Beelzebul, Lucifer menyamar? Karena lo tidak mengenal Tuhan. Pertama kan kita mau menikah, nggak tiba-tiba kita datang, kita buka celana, kita masukkan batang ke perempuan. Kan harus kenalan dulu. Siapa namanya, seperti apa wajahnya, baru kita ngomongin percintaan. Kenal dulu orang. Nggak mungkin kita mau tiba-tiba ketemu orang kita buka celana main hajar-hajar aja, kan nggak mungkin. Kita kan kenalan dulu sama perempuan. Setelah kenalan, tahu bentuknya, tahu bodinya oke, baru kita masuk ke mana? Ke selanjutnya. Nggak main tiba-tiba lo main buka celana langsung lo beradegan seperti di film bokep. Nggak seperti itu kan. Ada perkenalan dulu, ada WA-WA-an. Jadi nggak ajarannya nomor satu itu. Udah, pertanyaannya apa lu gak? Kau itu panjang kali ngomongnya. Tuhan di ajaran agama dan gereja kurang ajar itu, ada nggak Tuhan diajarkan berkelamin? Jawab. Hidungmu itu makin diinjak nanti, tahu nggak? Kok hidungmu mah? Kau jawab dulu, sempat. Ada nggak di gerejamu diajarkan Tuhanmu berkelamin? Coba jawab. Allah Bapa apa jenis kelamin? Kok dia muncungmu? Kau jawab dulu. Biar dijawab, dia muncungmu. Ya udah, bukalah mulutmu itu, Dajjal. Muncungmu kayak muncung babi, berisik banget. Begini lo Kau ga, lebih biar kau Dajjal. jangan tersesat lo ga. Orang Biar Kristen kau jangan tersesat. masih lebih pintar dari kau. Silakanlah muncung. Berisik banget muncungmu kayak babi mau Diajarkan dipotong. nggak? Ngek. Ya, jangan gitulah. Jangan menghina. Silakan. Bukan dia berisik banget, mau dijawab enggak? Ya, silakan dijawab. Ya udah, Tuhanmu. jawablah dari tadi. Ada nggak kelamin Tuhan kau? Nah, begini lo ga ya. Kita itu orang Kristen bukan masalah yang fisik yang diajarkan ke kita, tetapi pengajaran kebenaran itu seperti apa, itu yang penting. Bukan masalah kelamin atau enggak kelaminnya. Salah. Begitu loh ga. Kita tuh mencari kebenaran, kehidupan yang kekal itu yang penting. Bagaimana mungkin kau mau tahu Bukan kebenaran kelamin. kelamin Tuhanmu aja? Loh, jenis kelamin Tuhanmu aja kau nggak tahu kok. Sebagai manusia kita udah tahu namanya laki-laki itu seperti apa, kan begitu. Kita udah tahu fisiknya Iya, seperti apa. iya. Gak mesti harus disebutkan secara Langsung aja jawabnya. Tuhanmu Gini aja lu kelaminnya apa? gak, gini aja lu gak langsung aja. Mamanya Yesus siapa gitu aja kan. Enggak, Bukan salah. mamanya Yesus siapa gitu aja lu gak. jadi intinya Saya mau tanya, di dalam Allah Kristen Bapa itu bukan masalah kelamin, tetapi kebenaran. Hidup yang kekal itu bagaimana sampai kepada hidup yang kekal itu yang paling penting Luga. salah. Kita tidak mungkin bisa tahu ajaran seseorang kalau kita tidak mengenal orang itu sendiri. Jangan kau paksakan pikiranmu sama pikiran orang lain Luga. Kalau kamu bodoh aja sendiri. Udah belum? Udin Petot, udah belum ngomongnya?
Ya sudah Kau gantian. paksakan supaya orang ikuti jalur pikiranmu, nggak bisa kau paksakan seperti itu Nggak juga. bisa, itu efeknya ada. Efeknya jadi Yesus yang jadinya susah Inti dari diajarin. pengajaran Kristus itu bukan masalah kelamin, Oke. bukan Luga. Sekarang saya tanya, kalau memang Tetapi kau hidup udah yang benar, kekal. mamanya Yesus siapa? Bunda Maria. Sebelum Bunda Maria diciptakan, mamanya siapa? Yesus kan berkata, dia kekal gitu loh. Dialah yang awal dan yang akhir. Apalagi mau kau Maria yang protes di awal situ dan yang Luga. akhir, ya kurang ajar. Maria yang awal dan yang akhir. Yang kutanya Kok siapa Maria? yang nyiptain Maria? Oh, yang nyiptain Kurang Maria. ajar, Nah, siapa? Yang nyiptain Maria bapak sama mamanya. Yang nyiptain Maria, yang memberikan nyawa kepada Maria siapa? Kambing, jawab. Yang memberikan roh hidup itu ya Tuhan. Tuhan. Siapa Tuhan kau, Dodong? Kuinjak nanti batang leher kau, jawab yang jelas. Yang nyiptain Maria siapa? Yesus. Jadi Yesus menciptakan mamanya gitu. Bodat. Yang Monyet menciptakan kau. Maria itu bapak sama mamanya. Bapak, Penciptaan mama itu sama- udah selesai bapak sama Luga. mamanya. 6 hari masa Iya, penciptaan itu yang selesai. memberikan nafas kepada Maria siapa? Kurang ajar, jawab. Tuhan. Tuhan siapa? Jawab yang jelas. Yesus. Yesus bukan. Nah, kalau Yesus yang menciptakan Maria, kenapa gigimu bilang Yesus mamanya si Maria? Kutunjang nanti Yang gigi menciptakan Bunda Maria bapak sama mamanya Luga bodoh. Luga bodoh. kau. Kok bapak mama? Yang menciptakan bapak mamanya siapa? Jangan nyerang pribadi. Yang memberikan nyawa hidup itu baru Tuhan. Yang memberikan kehidupan itu baru Tuhan gitu loh. Nah, siapa yang memberikan kehidupan kepada Maria? Yesus bukan? Yesus. Iya Tuhan. Nah, kenapa kau bilang Maria mamanya? Aduh, injak leher kau. Yang memberikan nyawa Karena kepada kau Maria bodoh kok Luga. anaknya. Orang gila. Masa Yesus memberikan nyawa kepada Maria, terus Maria jadi mamanya? Yesus Orang itu gila kau. ada dari kekekalan Luga. Yesus itu Yesus itu Iya, ada setelah makanya melahirkan. jangan kau bilang Maria itu, jangan kau bilang mamanya Yesus itu Roh Kudus, peler. Kok Roh Kudus dari mana pula? Kau sesat sendiri kau Luga. Yesus membuat mujizat pakai kuasa Maria atau pakai kuasa Roh Kudus? Dibilang napas Tuhan. Jawab. Masih kamu. Kubanting. Apa? Kubanting nanti kau pakai Apa? barang. Yesus bikin mujizat pakai kuasa Maria. Kuasa Tuhan sendiri, kuasanya sendiri. Kuasa Roh Kudus. Lalu kenapa kau Kuasa bilang Yesus sendiri. Yesus mamanya Maria? Kenapa enggak mamanya yang kasih kuasa ke Yesus? Kenapa harus Roh Kudus, bodat? Lah, yang bilang ngasih kuasa ke Yesus itu Roh Kudus ada tertulis enggak? Matius 12 ayat 28. Yesus Lagian aku membuat begini mujizat. loh, aku begini loh ya. Sorry banget ini kau itu sesat loh, nggak perlu aku berdebat sama kau lu, nggak perlu aku berdebat sama kau. Yang sesat kau, kalau enggak kau turun sono, bodat. Karena kau itu udah sesat loh, pemikiranmu itu udah parah. Kau sesat pakai data, kan kau bilang Yesus Kalau kau mamanya, cuma padahal yang makan jengkol aja kau Luga. Nggak usah ini. Nggak usah banyak cakap kau. mulut kau yang bilang, Bang, yang menciptakan Maria adalah Yesus. Kalau Yesus diciptakan, kalau Maria diciptakan. Siapa yang bilang Yesus Maria Kenapa? menciptakan Yesus? Mulutmu itu ngarang bebas lu. Kau itu kalau mau Yang sesat aja lu, Yang menciptakan Maria. Yang menciptakan Maria siapa? Bapak mamanya Ya, udah dibilang yang kamu ya menciptakan bodoh Maria siapa? banget sih kau Luga. Yang memberikan nafas kehidupan kepada Maria siapa? Tuhan. Yesus tak? Tuhan. Tuhan Yesus. siapa? Blon. Yesus memberikan nafas Yesus. kepada Maria. Kenapa jadi Maria mamanya? Ya. Borjong. Emang kenapa? Apakah ada yang salah di situ? Salah dong. Mana ada Iya. anaknya memberikan nafas kepada mamanya, orang gila.
itulah maha kuasanya. Kau itu kalau udah tersesat Luga, tersesat aja Luga, bodoh kau itu, Luga. Yang memberikan nafas kepada Maria Yesus, tetapi Maria mamanya Yesus kan nggak Udah nyambung. makan jengkol aja dulu Otak Luga, lu Luga. ya, Makan jengkol aja dulu, makan jengkol Lihat ya, dong, makan jengkol ya. kau. Kurang ajar. Enggak, langsung aja lo langsung aja mamanya Yesus siapa gitu aja. Yesus siapa. Sudah aku bilang Nah, tadi, Rif, kita aja yang diskusi, Rif. Ini si Luga ini orang yang gimana ya? Udah gila, menurut saya udah gila ya. Enggak lah, itu Karena dia mengakui dia sebagai nabi. kemarin sebelum diberikan nafas, siapa mamanya Yesus? Sebelum Kau Maria jangan nafas oleh Yesus, siapa Luga. mamanya? Tadi udah dijawab itu dulu, Ga. Jadi seperti yang aku bilang, kalau kau mau gila, gila aja kau sendiri. Jangan kau aja orang lain. Pemahamanmu itu udah sesat, Pertanyaanku, Mbak. Luga. Pertanyaanku Ya. bagus-bagus kok. Sebelum Karena lo itu Maria bodoh. diberikan nafas oleh Yesus. Dulu kau itu masih normal, Luga. Sekarang entah Kamu entah jawab, apa yang kamu jawab. merasuki otakmu itu. Kamu jawab dulu. Apakah karena kamu juga dirasuki oleh Jibril? Tiba-tiba kamu ngaku nabi gitu loh, bro. Yang saya tanya sama kamu, kan kau bilang yang memberikan nafas kepada Maria adalah Yesus. Atau jangan-jangan kau juga menerima kenabianmu di Kamu kalau nggak bisa diatur, kamu turun aja deh. Kurang ajar kamu, ditanya baik-baik nggak jawab. Silakan. Tidak ada hubungannya dengan Islam di sini. Ini Luga bertanya kepada teman-teman Kristen. Silakan Luga. Kan saya bertanya, Maria diciptakan oleh Yesus. Nah, sebelum diciptakan mamanya Yesus, kan simpel jawabnya. Memang manusia blow on, masa gitu aja susah jawab. Maria kan yang ciptakan Yesus, kata dia. Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? Silakan dijawab, siapa nih, Gabriel? Gabriel, jawab dulu Gabriel. Jawab dulu Gabriel. Jadi apa bang tadi pertanyaannya bang? Maria kan diciptakan oleh Yesus. Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? Itu pertanyaannya. Siapa mamanya? Siapa diciptakan? Siapa mamanya? Yesus nih, karena namanya Tuhan Yesus. Nah, sebelum Maria tercipta di bumi ini, siapa mamanya Yesus? Siapa? Kok lama kali jawabnya? Ya, iya, jadi mamanya Yesus itu ya, jadi mamanya Yesus itu ya. Sebelum Maria diciptakan, aduh kau udah ditanya baik. Sebelum Maria tercipta, berarti Maria belum ada. Siapa mamanya? Ya mamanya dia lah. Ya mamanya dia. Ya siapa mamanya? Siapa mamanya sebelum Maria diciptakan? Maria belum ada nih. Di zaman Abraham, Maria belum ada. Siapa? Kan Yesus kan sudah ada di zaman Abraham. Belum ada. Nah, sebelum Maria itu tercipta di muka bumi ini, siapa mamanya? Pecahkanlah handphone ini. Sekali kau jawab. Mamanya Allah. Allah itu laki-laki. Allah itu laki-laki. Siapa mamanya? Inilah. Ya boleh saya dulu menanggapi. Ya. Buka mulut kau, buka. Bang Kalau Arif, nggak bisa dibuka nanti. Udah ngomong lah, buka mulutnya. Luga. Dengan pendeta Nurullah ya, silakan. Jangan khotbah, dijawab aja pertanyaannya, jangan khotbah. Iya, Lemparkan nanti handphone ini ke kau. Tadi kamu bilang tadi zaman Abraham Yesus sudah ada. Coba di mana datanya? Yohanes pasal 8 ayat 58. Sebelum Abraham Bukan aku sudah ada. Perjanjian baru kapan ditulis?
Lah itu ucapan Yesus. Kok jadi kapan ditulis sih? Bukan itu pertanyaannya. Siapa mamanya sebelum Waktu dunia Yesus dijadikan? mengucapkan itu dia sudah manusia atau belum manusia? Sudah manusia. Siapa mamanya? Terus pada zaman Abraham, apakah Yesus Sebelum Yesus turun ke bumi, itu yang kutanya. Bukan setelah Yesus turun ke bumi. Sebelum Yesus turun dari surga, sebelum Maria diciptakan, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, siapa mamanya Yesus? Gembel, jawab. Yesus Kurang kan ajar. Yesus kan nama kemanusiaan. Iya, kan dia kan firman ketika di sorga. Firman itu siapa mamanya? Ketika dia masih berada di pangkuan Bapa sebagai anak tunggal Bapa, mamanya siapa? Jawab yang benar. Belum ada mama. Lemparkan. Kok belum ada mamanya? Mana mungkin ada anak kalau nggak ada mama? Kau Ya, letakkan mana dua datanya? ginjal kau. Jangan bodoh. Kau tahu nggak? Kalau kau nggak mampu Ya, jawab, saya bang. tahu kepada tujuanmu. Ya, Tapi ya udah siapa mamanya? Jawab. ya mana datanya Udah. dari mamanya? Enggak, kau tahu nggak mamanya siapa? Kau dulu. Saya bukan Nanti bahas Yesus, saya bahas sang Logos. Karena Yesus itu Iya, nama siapa mama Logos siapa? Mamanya Logos Tidak siapa? ada yang disebut mama Logos. Mana datanya? Makanya mulai hari ini gerejamu dan seluruh sinodemu ku ambil Mana alih. datanya? Jangan asumsi kamu juga. Lo kan Yesus sudah mengatakan anak tunggal Yesus sudah itu kan berada di nama kemanusiaan pangkuan. setelah dia jadi manusia. Sebentar, Borjong. Ini Yesus Kamu ngomong jangan ketika dia bodoh masih lah. di Saya tanya mana pangkuan datanya dalam Bapa. perjanjian lama, jangan tanya Ya, ke perjanjian baru. makanya kau dengar. Masalahnya kau juga nggak bisa jawab tadi, makanya kau diam ya. Saya sudah bilang Yesus saya tidak ada, berkata, dan tidak bisa jawab. bukannya nggak ada, kaunya aja manusia Ya mana datanya? pemalas. Mana mamanya adalah anaknya Yesus. Pemalas. Kamu nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya Ya kemampuan. udah kau diam. Biar Yang aku mana ngomong. Kamu diam dulu mulut kau. Datanya ya. mana? Kasih datanya Luga. Jangan asumsi di Luga. Kasih datanya. Iya. Ini manusia blow on Karena ini. kalau tolong kau dulu. bilang begitu, Tolong makanya di-mute. kamu menyerang Nabi Isa dalam Islam itu juga. Tolong di mute dulu si manusia borjong ini, biar ku kasih tahu datanya. Gantian. Pendeta merubah gantian. Gantian dia merubah. Di mute dulu dia. Kan Yesus kan berkata bahwa ada 3 Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Yesus berkata. Mana dalilnya Yesus berkata ada 3 Allah? Loh kan 3-tiganya kan Allah itu. Emang Roh Kudus bukan Allah? Di mana dalilnya Yesus berkata ada 3 Allah? Sebentar dulu, kamu jangan. Ini Jangan lama-lama asumsi. ku lempar loh handphone ini ke kepala kau. Kau bisa diam dulu nggak? Nampak sekali kebodohanmu. Kamu bisa diam dulu nggak? Ngomong mulu kau dari tadi. Aku Mana baru buka dalilnya mulut Yesus dikit. berkata ada 3 Allah? Mana dalilnya? Arif, bisa nggak lo suruh dia manusia kurang ajar ini? Ya, Iya, kamu jangan gantian asumsi. merubah. Gantian dulu gantian. Saya tidak suka asumsi loh. Iya, ku bilang diamnya. Jangan dulu aku Ya, saya ngomong. tunggu ya kau dalilnya nyaut. ya ada 3 Allah kata Yesus. Langsung aja poinnya Luga. Biar nggak kepanjangan Luga. Poinnya. Ya, jadi mamanya Yesus sebelum Maria tercipta itu adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu perempuan. Kalau Roh Kudus perempuan, berarti dia seorang ibu. Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia akan diampuni. Yesus jauh lebih menghormati Roh Kudus daripada menghormati Maria. Kenapa Yesus lebih menghormati Roh Kudus dibanding si Maria? Karena Maria itu ciptaannya Yesus. Roh Kudus mamanya. Bodet. Tempeleng gigi kau. Lanjutkanlah kebodohan Luga. Yang saya Ya udah, tanya turun, kau datanya turun. mana? Datanya dalilnya bahwa Roh Kudus mamanya Yesus. Mana? Kejadian Mamanya 1 ayat 27. Enggak ada di situ Kejadian di sana. 1 dikatakan Allah Saya baca ya. Anda bilang tadi Yesus menciptakan. kan? Saya baca. Kejadian 1 ayat 27. Saya baca ini. Teman-teman muslim seluruh Indonesia, bantu saya untuk menarik seluruh jemaat Kristen masuk ke gereja King of King, ya. Jadi supaya kita pindahkan jemaat pendeta Jangan Dajjal ini. kebodohanmu Luga. Saya baca ini ayatnya. Berfirmanlah Allah.
hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak. Kejadian 1 ayat 27. Oke, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada di sini disebutkan bahwa Roh Kudus adalah mamanya Yesus juga. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan. Ya, menurut gambar Allah. Tapi tidak disebutkan bahwa Berarti Roh Kudus Allah itu mamanya Yesus. sebentar, Jangan satu-satu berarti asumsi, dulu. jangan Jangan asumsi. dulu kau nggak sabaran. Kau paham Turut nggak juga 80 dari ginjal kau. Yang Jangan kutanya menjadi sama pembohongan kau, juga. roh perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu dulu pertanyaannya. Ya, jelas-jelas memang gambar Allah. Nah, berarti gambar Allah seperti apa? Ya, kamu baca Kejadian 2 biar kamu paham juga, jangan lanjutkan kebodohanmu. Ya gambar Allah seperti apa kok? Ya, baca Kejadian 2 Saya ayat ulang. ayat Kamu ayat jangan 8. lari. Kucing, Baca. kamu bisa nggak jangan lari? Iya, Kamu jangan kan lari saya dulu ajari kemana-mana. juga, biar janganlah kau lanjutkan Yang saya kebodohanmu. tanya sama kamu, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu dulu. Ya sudah saya bilang Jangan gambar lari. Allah. Nah, gambar Allah seperti apa? Ya, tidak, ya disebutkan bahwa seperti kita. Tadi kan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti perempuan gambarnya seperti apa? Iya, nanti dijelaskan gambar di pasal Allah, 2. gambarnya di pasal 2 seperti apa, dijelaskan ayat 8 Allah sampai itu? 25 juga. Kok lari ke pasal 2 sih? Iya, nggak dijelaskan nyambung. di sana Perempuan prosesnya. itu gambar Allah. Berarti Iya, gambar dijelaskan Allah di sana seperti prosesnya. si bodat malah lari lagi. Kamu jangan lanjutkan kebodohanmu juga. Baca pasal 2 ayat 8 sampai 25 itu. Saya ulangi lagi, perempuan itu gambar siapa? Gambar Allah. Gambar Yang Allah saya itu tanya seperti tadi, apa? Ya mana seperti dalilnya perempuan Roh lah, Kudus adalah tolol. Mama Yesus? Mana dalilnya? Ya itu dalilnya. Nggak ada di Makanya situ, saya kau tanya, asumsi itu dari- kamu bisa diam dulu nggak? Jangan Aduh, lanjutin tolong dong, gue kebodohanmu. dikasih moderator dong. Tadi yang kedua pertanyaan saya, di mana? Besok-besok gue kalau nggak Yesus dikasih berkata, moderator, gue ada nggak mau tiga sini lagi Allah. deh. Di mana? Bukan Nggak itu ada yang data saya tanya, satupun. manusia tai. Yang saya Jangan tanya lanjutin sama kebodohanmu kau, juga. Kejadian 1 ayat 27, Jangan teruskan Allah itu kebodohanmu. menciptakan. Kamu bisa jangan nyaut gak? Iya, jawab dalilnya mana? Dari Kalau tadi kamu saya masih jawab nyaut, dulu samamu. kalau Saya kamu masih menunggu. nyaut-nyaut, Saya menunggu Kamu dalilnya, diam, ya. datanya, ayat berapa? Yesus. kamu diam Mamanya lah Roh sekarang. Kalau Kudus. kamu masih Mana? ngomong yang lain, tolong ganti yang lain. Ada tiga Ganti Allah yang kata lain. Yesus, mana dalilnya? Kok Saya ulangin lagi ya. Allah menciptakan, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal saya balik aja kalimatnya. Berarti gambar Allah seperti apa? kau baca Kejadian pasal 2 itu, biar kau paham juga. Bodat, orang ditanya apa jawabnya kemana kau? Saya baca dulu ya Perempuan juga ya. diciptakan Biar kau paham menurut ya juga ya. gambar Allah. Kau paham ya? Saya baca dulu ya. Arif, ini ayat anak, 8. ini anak nggak bisa Saya baca. diajak debat baik-baik. Ini anak. Saya baca, saya kan baik-baiknya. Saya bertanya, kau nggak ada dalil satupun. Kejadian 1 ayat 27 itu dalil moncong. Dengar dulu. Nah, kita jangan lari kemana-mana dulu. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti perempuan. Begitu jawabnya. Tolol, bodoh. Kau kelewatan, kurang ajar ini. Masa gitu aja nggak ngerti? Saya ulang lagi. Perempuan itu dalil yang saya baca tuh dalil. Nggak ada dalilnya Tolol. bahwa Itu kan kamu kejadian 1 bilang ayat tadi. 27. Kamu bilang tadi Roh Kudus adalah mamanya Yesus. Mana dalilnya? Iya, makanya kau dengerin itu gambar Allah asumsi itu juga. Jangan adalah asumsi. seperti perempuan. Nah, Itu kan asumsi. Mana dalilnya juga? turun kau. Turun lah kau, turun. Yang Udah kau turun. Bodoh. kau bilang ada tiga Allah. Kau turun. Kata Yesus. Mana dalilnya luga? Kamu turun dibilang goblok. Kamu yang bodoh. Turun kok kau. saya kok. Kok pendeta bodoh. Besok-besok di depan Mana sinode dalilnya tampar juga? muncul kau ya. Ada Panggil tiga Allah Eporus kata kau. Yesus. Mana dalilnya luga? Coba kau panggil ketua pendetamu seluruh Saya tidak Indonesia. butuh Ku tampar yang lain mulut luga. pendetamu Jawab itu. dulu pertanyaan saya luga. Kurang ajar kau. Jawab dulu ke pertanyaan saya luga. Di mana dalilnya? Jangankan Yesus kau, berkata ada ketua tiga sinodemu Allah. panggil ke sini. Di mana dalilnya? Kumpulkan ketua bahwa sini. Roh Kudus adalah mamanya Yesus luga.
Mana Oke, dalilnya sekarang Luga? saya ngomong, kamu diam ya. Tolong di mute dulu. Dari tadi kau ngomong Luga, Arif, nggak ada tolong di data mute. menyatakan yang kau sampaikan itu Luga. Arif, tolong dulu di mute ini, anak kucing ini. Ya Saya kamu ulang nggak lagi bisa ya. jawab dengan data. Masa Perempuan dilanjutkan kebodohan ini? itu Aduh. yang saya bacain itu ada ayat Kejadian 1 Iya, nggak ada ayat dituliskan di situ 27. bahwa Yesus adalah Roh Kudus adalah mamanya Yesus. Iya. Dengar dulu, Udi. Saya nggak butuh asumsimu. Gambar Allah seperti apa? Saya nggak butuh asumsi. Di Coba mana tertulis dari Coba kau bahwa baca Roh yang di Kudus live adalah chat mamanya itu. Yesus? Tidak ada satupun yang Di dukung mana kau. dalilnya Kurang juga? ajar kupin. Nggak bisa kau jadi Jangan ku copot lanjutkan kau gelar kebodohanmu. kependetaanmu lagi ya. Bilang sama Di mana ketua dalilnya sinodemu juga? kurang Di ajar. mana? Di mana? Cuma ditanya gambar Allah Di mana seperti aja dalilnya gitu Yesus kau nggak berkata ada tahu. 3 Allah juga? Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya Allah kok. Berarti Di tiga Tuhan. mana tertulis Yesus berkata ada 3 Allah juga? Tadi kan Anda bilang Yesus Ini gua udah berkata moderator. ada 3 Allah. Mana dalilnya juga? Silakan yang lain. Susah. Kan gampang aja. Dibilang Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Tinggal dibalik aja selangkah doang. Berarti gambar Allah seperti perempuan. Berarti Allah itu perempuan. Salah satunya. Kan dibilang kita. Berarti lebih dari satu. Tuhan perempuan Roh Kudus, Tuhan laki-laki Allah Bapa. Nah kalau Allah Bapa, Tuhan laki-laki, ya berarti Yesus anaknya. Masa gitu aja. Nah nanti semua jemaat-jemaat ini nanti mau saya bikin konferensi King of King ya. Nanti saya kumpulkan seluruh ketua sinode ya, baru nanti semua jemaatnya Jangan mau saya lanjutkan pindahin. kebodohanmu juga. Tidak ada yang percaya samamu karena betapa bodohnya Anda. Nah, kumute dulu kau ya, supaya kau mulai pintar. Gitu. Kamu aja. yang bodoh karena tidak ada dalil kau percaya. Yang ada dalil nggak kau percaya. Betapa bodohnya. Jadi kan saya Mana bilang, dalilnya juga? Allah Dalilnya. Jadi saya nggak butuh lagi asumsimu. Allah menciptakan laki-laki dan Saya nggak perempuan. butuh Itu asumsimu. menurut gambar Tuhan. Ada dalilnya bahwa Roh Kudus adalah Kalau mamanya Yesus. Allah menciptakan, Mana dalilnya bahwa gimana mau jadi? Sebentar. ada 3 Allah kata Yesus? beginilah Mana dalilnya juga? kualitas seorang pendeta. Makanya Kamu yang seluruh nggak ada isi, pendeta nggak ada sama sekali, mau cuma saya modal asumsi. kumpulkan. Orang mau percaya Saya gitu. mau bikin konsili. Waduh. Sebentar dulu kau berjong. Aku lagi mau ngomong dulu sama orang Islam. Konsili kau rencana mau bahas. bikin Kita bahas yang tertulisnya lah. Di konsilian lah. King of King. Nah, Saya tujuannya King of King. adalah- Kau pun nggak paham apa King of King. Jadi rencana pendeta-pendeta ini saya mau ancam kalau lo nggak mau masuk sinode King of King, Kau ya hanya lama-lama cecungu tiap hari, juga. Nggak bisa kau tiap hari lo ancam-ancam. gue tempeleng. Kau hanya cecungu juga. Kau nggak bisa ancam-ancam. Kau bukan siapa-siapa. Indahnya menempeleng para pendeta. Kau bukan siapa-siapa juga. Kau harus tahu diri. Lah saya Eporus, saya Paus, Paus King of King. Mm-mm. Saya sedang mendirikan kepausan, kardinal dan uskupnya lagi saya rekrut. Ustadz Sugi rencana Jadi, mau Bang saya Arif, rekrut juga menjadi Anda biarkan kardinal. orang seperti ini rupanya masuk ke Komala begini. Ini merendahkan martabat kumat Anda ini. Martabat pala kamu. Iya benar. Dan juga mempermalukan seluruh umat Islam ini di Komal ini. Karena menaikkan seseorang yang merendahkan pengetahuan dan semuanya lah. Saya ini udah paus, Babudung. Masa cuma ditanya gambar Allah seperti apa? Ya jawabnya gambar Allah seperti perempuan, gambar Allah Itu kan seperti laki-laki. asumsimu juga. Itu kan asumsimu. Kan sudah dibilang. Oke, sekarang saya tanya. Gambar siapa? Jawaban saya tadi nggak kau jawab. Pertanyaan saya nggak kau jawab juga. Kan kau udah bilang tadi perempuan itu adalah gambar Allah. Ya makanya Giliran baca saya kita bilang pasal gambar 2 Allah juga. seperti Saya bacakan perempuan, kau sama salah. juga. Saya bacakan sama Enak kali lah, pengen kutunjang muncungnya ini. Dengar ya. Iya, gantian jangan kayak pasar gantian dang pendeta merubah. Coba pendeta merubah gantian Anda ngomong dulu, Bang Luka di mute. Iya. Silakan.
Oke, saya ngomong dulu ya, makasih. Baik, jadi apa yang disampaikan Luga itu salah besar, bahwa dia menganggap bahwa Bapa, tidak ada kata Bapa di sana. Oke, jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, di sana jelas menuju kepada satu pribadi yang ilahi. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia yang dibentuknya itu merujuk kepada Adam. Lalu kemudian ini pribadi yang sama. Ya. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ini penjelasan. Lalu yang terakhir mengenai perempuan, ini dia. Ini pribadi yang sama. Lalu Ya, perempuan Tuhan itu Allah, dengar ayat 21. Lalu Tuhan Allah Sebentar membuat Bang Modo, manusia Sumber itu. Meruga. Saya potong dulu pendeta merubah sebentar. Yang ditanyakan Luga itu kan segambar. Iya. Iya. Jadi makanya yang saya mau sampaikan adalah bahwa yang dibentuk Allah pada mulanya dari darah tanah liat yang segambar dengan dia bukanlah secara jenis kelamin, karena pribadi yang sama ini satu Allah yang Tuhan yang sama yang membentuk Adam dan juga Hawa. Jadi artinya satu pribadi yang membentuk dua manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada terus jenis kelamin pola pikir Laki-laki, Luga sebentar Bang Luga. Laki-laki dan perempuan itu segambar dengan siapa, Pak? ya segambar, tapi harus dipahami juga dalam Ya, pernyataan segambar dengan ayat siapa ini. itu? Yang dimaksud dengan segambar. Iya, segambar dengan Allah, Segambar. tapi di dalam pasal 2 dijelaskan maksud cara penciptaan itu. Cara manusia itu diciptakan. Dengar. Lalu Tuhan Allah membuat, jadi Tuhan Allah pribadi yang sama, bukan pribadi yang lain. Gitu loh. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jenis kelaminnya pertama tadi di Tuhan Allah membentuk manusia yang namanya Adam, laki-laki. Nah, jenis kelamin ini diambil dari gambar siapa? Tulang rusuk. Jadi Jenis artinya kelaminnya pribadi yang sama, ya. Ditanya Tuhan apa, Allah dalam jawabnya Kejadian apa? pasal Gak nyambung 28. jawaban kau. Sebentar dulu Bang Luga. Pendeta merubah kepanjangan. Ya, sudah ya. Sudah ya. Silakan. Gantian ya. Silakan demi dulu. Gantian Bang Luga. Sebelum Silakan. itu pernyataan saya bertanya tadi, saya ulangi lagi pertanyaan saya, Bang Arif ya. Pertanyaan saya tadi ada dua dengan statement dia. Dia katakan bahwa Roh Kudus Allah Mamanya Yesus, mana dalilnya? Harus ada datanya. Yang kedua, Yesus berkata ada 3 Allah, mana dalilnya? Silakan. Oke, saya jawab. Roh Kudus adalah ibunya Yesus. Dalilnya mana? Karena Yesus pun lahir di dalam perut Maria, itu penyebab utamanya itu Roh Kudus, bukan si Maria. Maria adalah manusia biasa yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba perutnya bunting tanpa ada yang menyentuh dia. Jadi kalau Roh Kudus yang membuat bayi Yesus berada di dalam perut Maria, berarti andil terbesarnya adalah Roh Kudus, bukan si Maria. Bodat. Yesus juga menerima kuasa bukan dari Maria, kurang ajar, tapi dari Roh Kudus. Semua aktivitas Yesus, semua perbuatan mujizat Yesus itu diterimanya dari Roh Kudus. Itu menunjukkan kalau Roh Kudus itu mamanya. Yang kedua, yang keempat, Yesus lebih menghormati Roh Kudus daripada si Maria. Maria aja ketika Yesus pergi ke Mesir, ke Yerusalem, Maria nyari-nyari, "Hei anakku, kemana saja kau?" Yesus tidak menghormati Maria. Dia bilang, "Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Bapaknya yang dihormati sama Roh Kudus. Ya, di dalam terjemahan aslinya pun Yesus tidak pernah menghormati Maria sebagai orang tuanya. Berbahagialah orang yang menyusui engkau. Yesus berkata apa? Yang berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi dalam segala hal perbuatan Yesus, Yesus tidak pernah menghormati Maria sebagai orang tua kandungnya. Tapi Yesus hanya memperlakukan Maria sebagai pembantunya, sebagai ciptaannya. Sudah. Karena di dalam
Belum. Nah, kalau Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, Yesus pun hidup oleh Roh Kudus. Di Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan, untuk menyembuhkan, mencelikan mata orang buta. Siapa yang membuat Yesus berbuat mujizat? Roh Tuhan. Roh Tuhan itu siapa? Roh Tuhan itu Roh Kudus. Itu ibunya, bodat. Bodoh kau. Datanya Bang Loga yang ditanyakan pertanyaannya Pak Pendeta Merubah itu kan tadi di mana? Lukas 4 ayat 18. Iya, yang seperti ayam betina itu Loga. Anda yang apa data di mana itu? Yang mana tuh? Ayam betina, kemudian apa? Bagaikan ayam mengikuti induknya kan gitu kan? Oh iya, di dalam perjanjian lama ya, Tuhan itu sering mengumpamakan dirinya seperti induk. Sebab sama seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan Allahmu akan melindungi Sion. Ya, sebab sama seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya yang sedang sedih. Demikian aku Tuhanmu yang akan jadi penghiburmu. Siapa penghibur? Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan diutus Bapa, yaitu penghibur. Penghibur itu seorang ibu, bukan seorang ayah. Karena seorang ibu itu dia lebih lemah. Ya, seorang ibu dia lebih lemah lembut. Beda dengan seorang ayah yang perlu dengan ketegasan. Kita butuh penghiburan dari seorang ibu. Kita pun dikandung oleh seorang ibu. Gambaran dari manusia lahir daripada seorang ibu itu adalah gambaran dari Tuhan menciptakan anak-anaknya, bahwa Roh Kuduslah yang memenuhi kita. Kita dipenuhi Roh Kudus. Kenapa tidak dipenuhi oleh Bapa yang laki-laki? Kenapa harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu seperti orang yang sedang dikandung 9 bulan, diberikan hidup dan kuasa. Makanya disebut diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa tidak diurapi oleh Bapa? Bapa tidak bisa mengurapi. Bapa tidak bisa memenuhi kita. Yang bisa memenuhi kita adalah rahim seorang ibu. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus berkata, apakah mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku? Yang dimaksud Yesus bukan rahim ibu secara fisik, tetapi rahim ilahi. Rahim ilahi itu apa? Yaitu rahimnya Tuhan. Karena kita pun diciptakan semua ini di dalam rahim. Sempak, ya. Sudah, Loga. Sudah kepanjangan Loga. Dulu. Ya, di mute dulu. Silakan Pak, kita merubah. Ya, saya tunggu-tunggu di mana tadi dalil tertulis bahwa Roh Kudus mamanya Yesus tidak ada. Di mana tertulis Yesus berkata bahwa Sebentar Loga. Nanti dijawab nanti Loga. Saya tunggu-tunggu itu dari tadi. Ternyata semuanya hanya asumsi. Kalau ini teruskan, ini merendahkan martabat Komal Bang Arif ini. Ya, saya ada tugas lain lagi. Karena ada ibadah. Jadi saya izin turun Bang ya. Turunlah. Nanti kau masih pula. Oke, kalau dia meminta ayat Roh Kudus adalah mamanya Yesus. Kalau Tuhan sudah memberikan statement yang jelas tanpa membutuhkan penelitian, tanpa membutuhkan penafsiran, ya kita semua ini udah masuk surga, nggak ada yang perlu lagi diributin. Tetapi kenapa Tuhan membuat seperti ujian? Mana pendeta merubah? Udah turun, ya. Tuhan itu menciptakan kita untuk bekerja, ya, berjuang. Tidak maunya disuapin, ya, ditetein. Tuhan itu kan sudah memberikan clue-cluenya. Tuhan sudah memberikan kisi-kisinya supaya kita merakit, mengerjakan. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau Tuhan itu ada yang perempuan, berarti ada suaminya. Siapa suaminya? Allah Bapa. Kalau suaminya Allah Bapa, Yesus anaknya, berarti Roh Kudus ibunya Yesus. Kan begitu Tuhan mau kita berpikir. Bukannya Roh Kudus adalah ibunya Yesus. Ucok 5 ayat 3. Ya kalau begitu nggak perlu lagi kita mikir. Otak kita nggak perlu diciptain Tuhan. Orang semua udah jelas. Jadi Tuhan mau kita itu berpikir, Tuhan itu maunya tuh kita berjuang.
Sama seperti kita waktu di sekolah, diberikan kita ujian, tujuannya adalah supaya kita naik kelas. Emang bisa naik kelas kalau nggak ada ujian? Nah, Ya, ujian gantian. itulah, Ini ada pemain baru. Silakan. ujian itu yang membuat kita Silakan maju. Luga, pertanyaan yang sama Luga. Ada Immanuel ini. Halo, Silakan. Ya, siapa istrinya lah Bapak? Silakan jawab. Halo Luga. Ya, silakan. Ayo on cam lu kita Luga yuk. Biar on Saya cam kan. kebetulan belum On cam belum kita yuk. bisa on cam. kita yuk. Biar kita Ya, kau jawab aja. Ini diskusi, nggak apa-apa lah. Silakan Immanuel. Ya, silakan jawab. Coba. Iya, ya. Ya, Siapa sudah, istrinya Bang, Bapak? tadi. Jawab aja. Jawab aja pertanyaannya Luga. Jawab aja. Saya Jangan belum ngada, bisa on artinya cam. Luga, jangan kau merusak-rusak iman kekristenan. Kau ngada-ngada, kau bebalik. On cam dulu kau Luga. Saya ini sudah debat terbuka dari 20 tahun yang lalu. Udah bosan saya on cam, borjong. Kau jawab aja, siapa istrinya Bapak? Udah, baculnya kau Siapa rupanya. istrinya Bapak? Bacul kau, diamlah kau bacul. Ya udah turun kau. Sekali kau diatur. Jangan gitu lah Bodoh Luga. banget sih lo. Merusak kekristenan, kau yang dajal. Jadi saya sudah Teman-teman Kristen ayo. masa kecuali gue belum terkenal, lu tinggal cari aja di Google, muka gue banyak. Emang kalau on cam emang kenapa? Emang lu jenderal? Nah, demikian tadi muslimin. Aduh, Luka. Ini tadi sobatnya, karena keburu apa namanya, saya matikan. Sobat juga Luka ini mengaku dia adalah seorang paus ya. Dia akan mendirikan kepausan dan dia adalah orang pertama kali yang menjadi seorang paus tertinggi dari segala paus ya. Bahkan paus dari Vatikan pun tidak lebih tinggi darinya, masih di bawahnya gitu ya dari Vatikan. Jadi kalau Luga ya, itu tidak perlu didebat. Kalau bagi kita umat Islam itu tidak perlu debat sama Luga itu, karena apa, sudah tidak bakalan nyambung gitu ya. Nah, yang ada nanti malah kita emosi ya, kita yang terbawa emosi. Lebih baik kita iakan saja apa yang dia sampaikan dan adu saja sesama Kristen. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan juga bagi umat Muslim kan itu ya, yang dimana dia mendebat ataupun menggulung orang-orang Kristen, khususnya Katolik lah dan Protestan dan lain-lain sebagainya, selain daripada karismatik itu memang semuanya dilibas sama Luga ini. Nah, di sinilah banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya kejang-kejang, malu gitu ya, malu terus kejang-kejang ya, kejang-kejang karena malu. Nah, jadi kita umat Islam ya hanya menjadikan ini sebuah hiburan, yang dimana hiburan ini akan membawa kita untuk tertawa tertiwi ya. Karena terkadang juga kalau mendengarkan debat terus itu memang kadang-kadang ada bosannya juga, apalagi debatnya itu tidak menarik. Nah, tapi kalau yang sesama Kristen itu kita anggap itu stand up ya, lucu gitu, selalu lucu kalau sudah Kristen sama Kristen itu seru gitu ya. Dan yang pada akhirnya berujung dengan caci maki, saling caci saling maki, itu menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah hal kepastian bagi kekristenan. Orang-orang Kristen ketika berdebat sesama Kristen pasti saling caci maki. Itu pasti. Dan kita ya ketawa ketiwi mendengarkan mereka berdebat. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير